berarti Yanes dan Yambres ini adalah orang yang hidup di dalam zaman Musa. Tetapi kalau kita cari di Alkitab, Perjanjian Lama, kitab Keluaran, zaman Musa hidup, itu kisahnya, itu kok tidak ada yang namanya Yanes dan Yambres, ya. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Kali ini masih tetap di dalam rubrik Yuk Tanya Alkitab. Nah, kali ini saya mau membahas mengenai dua nama, yaitu Yanes dan Yambres. Saudara pasti pernah membaca yang namanya Yanes dan Yambres. Di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 8, di sana dikatakan, dan seperti cara Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian pula mereka ini menentang kebenaran, sebagai orang-orang yang telah dirusak pikirannya, yang tidak tahan uji berkenaan dengan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah bertanya-tanya, siapakah Yanes dan Yambres? Kalau di sini dikatakan seperti cara Yanes dan Yambres menentang Musa, berarti Yanes dan Yambres ini adalah orang yang hidup di dalam zaman Musa. Tetapi kalau kita cari di Alkitab, Perjanjian Lama, kitab Keluaran, zaman Musa hidup, itu kisahnya, itu kok tidak ada yang namanya Yanes dan Yambres, ya. Nah, tentu saja kita bertanya, kok tiba-tiba muncul gitu kan di suratnya Rasul Paulus begitu. Siapakah mereka? Nah, saya sempat mencari-cari sumber siapakah Yanes dan Yambres ini. Nah, ternyata Yanes dan Yambres ini punya nama lain, Yohanes dan Mamres, atau Janes dan Mambres. Kalau di dalam bahasa Inggris itu tertulisnya Janes dan Jambres, ya. Dan siapakah mereka? Mereka ini ternyata adalah dua dukun legendaris Mesir atau tukang sihir, ya, di punyanya bangsa Mesir, yang namanya muncul dari berbagai sumber sebagai musuh Musa katanya. Dan mereka ini ternyata dua orang pemimpin dari para penyihir. Seperti kalau kita lihat di dalam Keluaran 7 ayat 11 dan juga Keluaran 8 ayat 7. Ya, itu di situ diceritakan bahwa ahli-ahli sihir Mesir pun mampu melakukan mujizat seperti yang Musa buat gitu. Dan bahkan sumber lain mengatakan konon mereka ini bisa terbang dan bisa tidak terlihat atau invisible gitu kan. Itu luar biasa sekali gitu. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka juga disebutkan sebagai anak-anak Bileam. Ini kalau kita lihat di dalam Targum, ya. Dan berperan dalam insiden anak lembu emas setelah bergabung dengan kelompok campuran yang menemani Israel dalam keluaran dari Mesir gitu. Dan sebuah sumber legenda seputar aktivitas Yanes dan Yambres setidaknya berasal dari zaman Bait Suci kedua. Mereka disebutkan dalam dokumen Damaskus, ini kita bisa lihat dalam fragmen Sadokit baris ke-17 FF, sebagai Yanes dan sebagai Yanes dan saudaranya, dan dalam Perjanjian Baru yang barusan kita baca di awal, ya. Dan para bapak gereja juga menyebutkan sebuah buku apokrif yang berhubungan dengan Yanes dan Yambres. Dan nama-nama tersebut juga muncul dalam literatur pagan Yunani dan Romawi, baik tulisannya Pliny dalam Natural History maupun Apuleius di dalam buku yang berjudul Apologia.
Dan dalam dua buku ini hanya menyebutkan nama Yanes. Yang pertama memasukkannya di dalam daftar ahli sihir Yahudi. Yang pertama adalah Musa, sedangkan yang terakhir menamainya tepat setelah Musa di daftar pesulap atau ahli sihir terkenal. Dan baik Yanes maupun Yambres ini tapi tidak disebutkan secara rinci oleh Numenius, filsuf Neopitagoras, ya. Dikutip dalam Eusebius Preparatio Evangelia. Dan mereka ini digambarkan sebagai pendeta Mesir yang ahli dalam ilmu sihir pada periode pengusiran orang-orang Yahudi dari Mesir, dan dianggap oleh orang Mesir mampu menyelamatkan negara mereka dari bencana yang ditimbulkan oleh Musa, katanya. Dan demikian, saudara-saudara, Yanes dan Yambres ini ternyata mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah dua orang pemimpin ahli sihir dari tanah Mesir, saudara. Dan sumber-sumber itulah yang mengatakan ada menyebut nama Yanes dan Yambres. Dari kisah Yanes dan Yambres ini kita bisa melihat bahwa ternyata kuasa gelap itu memang bisa meniru sebagian dari mujizat-mujizat yang Tuhan buat di tanah Mesir. Bahkan mereka juga bisa memunculkan kata-kata, gitu kan. Tetapi kita lihat mereka lama-lama tidak bisa menyaingi kekuatan dari Bapa Yahweh. Meskipun mereka juga bisa memunculkan kata maupun bisa membuat ular dari tongkat. Meskipun akhirnya kalah juga kan oleh tongkatnya dari Musa. Nah, ini menunjukkan bahwa kuasa Yahweh itu tetap luar biasa, tetap unggul di atas segalanya, karena dialah Tuhan di atas segala Tuhan, sehingga tidak ada kuasa manapun yang sanggup menandingi kuasanya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Kiranya video ini boleh menjadi pencerahan bagi kita semuanya, dan kita tetap tegak, tetap kuat di dalam iman kita kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua Masiah. Sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan share untuk video ini supaya yang lain juga boleh menjadi berkat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silahkan bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Tentu saja kalau mau berkomentar juga dengan cara yang baik, dengan bahasa yang sopan. Oke, itu saja. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach memberkati kita. Shalom.